Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mira Ferdiawati dari Teknologi Industri Pertanian Angkatan 7 SI 9. Di sini saya telah mengerjakan UTS KWU dan di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya peroleh setelah mengerjakannya. Untuk table of content-nya ada observation, empathy, framing empathy, define problems, ideation, dan program and relation. Dalam observasi yang telah saya lakukan, saya mendapatkan informasi dari jawapos.com. Menurut jawapos.com, bahwa pertumbuhan ekonomi cukup memuaskan pada tahun 2021 di Kota Gresik mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,79%. Angka tersebut lebih tinggi daripada angka nasional. Pernah terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi, yakni minus 3,46%. Angka itu jauh jika dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 5,41%. Dan pada tahun 2020, memang angka pertumbuhan sering naik turun. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang telah melanda beberapa waktu lalu. Seperti yang kita ketahui, di Gresik dikenal sebagai kota industri. Banyak sekali industri yang ada di kota Gresik, yakni Petrokimia Gresik yang menghasilkan berbagai pupuk, PT Semen Gresik yang menghasilkan berbagai produk semen, PT Maspion yang menghasilkan berbagai produk elektronik, PT Nippon Paint yaitu perusahaan cat terbesar di Gresik, PT Wilmar Nabati yang menghasilkan berbagai produk minyak, PT Karunia Alam Segar yang menghasilkan mie sedap yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu PT Freeport, yaitu smelter pertama PT FI dan smelter tembaga pertama di Indonesia. Dari ketujuh industri besar tersebut, mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi Gresik dari tahun ke tahun. Dari sekian banyaknya sektor, ada satu sektor yang dimana angka pertumbuhan ekonominya masih minus, yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian mulai kehilangan lahan seiring berjalannya waktu. Selain itu, permasalahan klasik dunia pertanian seperti ketersediaan pupuk, kualitas benih, serangan hama, permodalan, dan harga waktu panen raya juga sangat merugikan sektor pertanian. Adanya alih fungsi lahan menjadikan fungsi lainnya, seperti lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan perumahan. Hal ini menyebabkan kesuburan tanah tersebut mengurangi zat hara yang terkandung dalam tanah. Dan untuk selanjutnya yaitu empathy. Jika hal tersebut terus dibenarkan dan tidak dilakukan tindak khusus, maka akan mengurangi ketersediaan bahan baku pangan yang ada di Kota Gresik. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya bangunan atau perumahan yang ada di Gresik, tetapi lahan pertaniannya semakin berkurang. Oleh karena itu, bisa menimbulkan kekurangan bahan baku pangan dan berdampak pada kelaparan dan krisis pangan yang ada di Kota Gresik. Oleh karena itu, harus direalisasikan adanya lumbung pangan Kota Gresik, di mana lumbung pangan tersebut yaitu mengumpulkan dari berbagai bahan pertanian yang ada di Kota Gresik, yang nantinya akan diklasifikasikan, disimpan berdasarkan klasifikasi dari bahan pertanian tersebut, karena tidak harus dijadikan satu, dikarenakan perbedaan sifat dan karakter bahan pertanian tidak bisa dijadikan menjadi satu, sehingga harus diklasifikasikan untuk penyimpanannya. Dan sekarang di Gresik sudah ada lumbung
Mangga Nasional yang didirikan oleh Pak Jokowi. Untuk selanjutnya yaitu framing empathy. Di slide telah ditunjukkan ada tiga berita, yaitu yang pertama, petani menjerit ratusan hektar tanaman padi di Gresik rusak diserang hama werang. Hal tersebut merupakan permasalahan klasik yang terjadi di sektor pertanian dan harus segera diatasi. Dan untuk berita yang kedua yaitu gagal panen akibat banjir, petani di Gresik tak dapat ganti rugi. Seperti sebelumnya, berita tersebut juga merupakan permasalahan klasik yang terjadi di sektor pertanian, yang dimana permodalan dan penyerangan hama tidak bisa dihentikan. Pemerintah harus segera mencarikan solusi tersebut. Dan untuk yang ketiga, yaitu hadapi krisis pangan, Petrokimia Gresik gandeng seluruh stakeholder. Jadi, saat menghadapi krisis pangan, Petrokimia menggandeng beberapa stakeholder yang akan membantunya untuk menghadapi krisis pangan tersebut. Dan untuk selanjutnya ada define problems, di mana pada gambar 1 yaitu petani keluhkan banjir dan tikus. Ini tanggapan Bupati Gresik. Jadi permasalahannya adalah banjir yang terus menerus menerjang lahan pertanian serta hama tikus yang menyerang lahan pertanian harus segera dihentikan karena dapat menimbulkan permasalahan yang cukup signifikan dalam sektor pertanian, yaitu gagal panen. Dan untuk yang kedua yaitu krisis pangan. Krisis pangan jika terus terjadi dan tidak ada solusi untuk hal tersebut, maka banyak masyarakat luar Gresik yang akan mengalami kelaparan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu adanya pengalihfungsian lahan menjadi gerbang tol Krian dan Driorejo di Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Hal tersebut tidak dapat diberikan solusi karena pemerintah juga pastinya sudah tahu jika pembuatan tol akan mengurangi lahan pertanian di daerah Krian dan Driorejo. Artinya, lahan pertanian sudah dialihfungsikan menjadi jalan tol. Oleh karena itu, kesuburan tanah di sekitar Driorejo dan Krian pastinya kesuburannya berkurang dan lahan pertanian di sana juga pasti kurang subur karena terjadinya peralihan fungsi lahan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada ideation, yang dimana ide saya yaitu mengumpulkan bahan pertanian ke dalam suatu tempat untuk disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi, jika ada gagal panen, maka petani masih bisa, baik petani ataupun masyarakat masih bisa menikmati hasil dari sektor pertanian tersebut tanpa harus membayar mahal untuk mendapatkannya, karena sesuai dengan keunggulannya yaitu petani mendapatkan harga dari panen yang sesuai. Jadi saat petani mengumpulkan bahan pertanian ke dalam lumbung tersebut, maka petani juga akan mendapatkan harga sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh lumbung pangan tersebut. Jadi kita menyesuaikan dengan petani yang merawat dan memberikan pupuk. Jadi akan sesuai dan mungkin akan lebih besar daripada sebelumnya.
Untuk yang kedua, ketersediaan pangan terjaga. Jika adanya lumbung pangan tersebut, meskipun petani gagal panen, masyarakat tetap bisa dan memakan bahan pertanian dari lumbung tersebut dengan cara juga membeli dari lumbung tersebut, tetapi harganya juga tidak kalah jauh dari petani. Untuk harga selanjutnya yaitu harga bahan pertanian stabil. Seperti sebelumnya yang saya jelaskan, harga bahan pertaniannya setelah dari lumbung ke konsumen harganya tetap stabil dari waktu ke waktu, karena hal itu seharusnya sudah diperhitungkan. Dan untuk mensejahterakan masyarakat dan para petani. Dan untuk selanjutnya yaitu ketersediaan benih tanaman pertanian aman dan tersedia. Jadi selain untuk bahan pertanian, ada juga benih-benih tanaman untuk keberlanjutan ketahanan pangan nantinya. Jika para petani gagal panen terus-menerus dan kehilangan banyak benih, lumbung pangan tersebut akan memberikan benih-benih tanaman tersebut kepada para petani. Untuk selanjutnya, program yang kita lakukan yaitu mengumpulkan bahan pertanian seluruh Kota Gresik, di mana petani tersebut dibayar setelah mengumpulkan bahan-bahan tersebut. Terus yang kedua yaitu memperbanyak benih-benih tanaman pertanian guna keberlanjutan ketahanan pangan yang ada di Kota Gresik. Jadi selain mengumpulkan bahan pangan, kita juga mengumpulkan benih-benih tanaman pertanian yang sekiranya dapat membantu saat keberlanjutan ketahanan pangan di masa depan nanti. Dan untuk yang ketiga yaitu menyediakan pupuk organik untuk kebutuhan pertanian yang mungkin bisa berkolaborasi dengan Petrokimia Gresik. Dan dengan ini perekonomian Kota Gresik semakin meningkat dan warga-warganya semakin sejahtera. Dan untuk relation sendiri yaitu ada nature, ekonomi, dan society, di mana yang alam tetap terjaga karena lahan pertanian masih ada dan dijaga dengan baik oleh para petani dan menghasilkan bahan pertanian yang baik pula. Dan untuk yang ekonomi semakin pesat untuk Kota Gresik. Jika lahan pertanian dan sektor-sektor lainnya dan baik itu industri berjalan dengan baik, maka laju perekonomian Gresik akan semakin berkembang pesat. Seperti pada gambar yang di tengah sendiri yaitu dan mengembangkan UMKM di Kota Gresik, di mana hal tersebut juga salah satu faktor untuk laju pertumbuhan ekonomi di Gresik semakin meningkat. Dan yang ketiga yaitu masyarakat sejahtera. Jadi setelah dari alam dan ekonomi, jika dilakukan dengan baik akan menghasilkan yang baik pula, dan masyarakat tentunya akan menjadi lebih sejahtera. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau salah informasi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.